Ya perlu fleksibilitas. Sekarang kembali pada moratorium dan dan peta ya sebelum kita akhiri pembicaraan ini. Pertanyaan yang susah dijawab. Cita-cita pertama pada waktu dibuat kesepakatan untuk meluncurkan Satgas Red Plus ini, berapa persen akan tercapai? Di atas 50%, di atas 80% atau? Oh, kalau badai terbentuk 100%. Oh, karena itu definisinya itu ya. Badai terbentuk dan berbagai macam perangkatnya juga disiapkan, di 100% terbentuk. Tapi kalau pertanyaan jelek gimana? Pertanyaan jeleknya itu artinya dipersegatakan. Pembalakan hutan apakah akan berkurang? Apakah bahasa Indonesia encroachment dari kebun-kebun sawit itu penyerobotan bisa ini. Apakah konflik sosial karena lahan itu bisa? Ya itu nggak bisa kita dijadikan ukuran gitu ya. Karena itu persoalannya kompleks sekali. Tapi ada lembaga ini paling tidak ada sebuah lembaga yang mulai memikirkan secara sistematik bagaimana menangani soal tadi itu. Bisa kasih bocoran kalau ada lembaga itu, nanti bagaimana posisi kementerian-kementerian yang sangat terkait dengan masalah ini? Nah, saya kira biasa saja. Tapi lembaga ini kemudian menangani masalah cross sektoral antar lembaga yang kemarin ada dalam kotaknya masing-masing, sekarang kita angkati, lalu kita satukan untuk dipecahkan sebagai satu kesatuan. Ini bedanya dengan atau tanpa badan itu. Contoh, siapa sih yang ngurusi masyarakat adat? Oh ya, siapa tuh? Nggak ada. Kementerian Sosial. Oke, betul Kementerian Sosial. Apa Kementerian Sosial ngurusi hutan? Enggak. Jadi kalau kita bicara mengenai dengan pendekatan saya tadi itu, bahwa masyarakat adalah masyarakat yang akan memelihara hutan, kira-kira bagaimana pendekatannya untuk itu bisa direalisasikan? Sampai kapanpun Kementerian Sosial dan Kementerian Hutan tidak akan pernah ketemu untuk bisa membahas masalah ini karena memang portofolionya lain-lain. Apakah sampai sekarang pihak-pihak internasional yang bekerja sama dalam usaha kita itu memberikan puas atas usaha kita di sini? Apakah ada warning-warning, apakah ada peringatan-peringatan yang membuat kita harus waspada? Warning dalam pengertian bahwa lihat Anda akan gagal, enggak. Karena semua apresiasi bahwa persoalan ini bukan persoalan yang mudah. Seluruh lembaga, seluruh peraturan perundangan kita berangkat dari Undang-Undang Kehutanan 1971 yang masih hidup sampai sekarang walaupun sudah revisi, di mana untuk mendapatkan penghasilan negara memotong hutan adalah halal. Sekarang jangan rangkul potong hutan. Itu artinya apa? Paradigmanya berubah. Itu artinya apa? Berbagai macam peraturan perundangan mesti direview kembali. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan pihak internasional tahu bahwa itu tidak mudah. Bicara mengenai hutan dan tugas Anda khususnya, tugas Anda yang khusus dalam Red Plus ini, tahu nggak itu kalau masalah polusi dari industri dan lalu lintas kota dan limbah sebagainya itu kenapa tidak ditangani oleh Anda juga gitu? Begini, dari 100% polusi atau emisi, maka di kebijakan nasional itu diperkirakan bahwa 80% sumbernya dari masalah hutan dan gambut. Oh, saya nggak nyangka setinggi itu. Ya, jadi pabrik-pabrik serobong asap segala macam ini cuma 20%. Kalah sama hutannya. Cuma 20%. Jadi kita istilah Pareto, kita tangani 80% lah. Gitu. Kalau ngomong Pareto, saya ingat Anda itu orang teknik industri, ahli analisa keputusan. Dan kalau tadi ngomong Aceh, Anda jugalah orang yang sangat sukses di Aceh. Jadi saya kira untuk manfaat penonton, orang perlu tahu nih, apa yang membuat Kuntoro Mangkusubroto nih bisa berhasil dalam berbagai bidang. Aceh bagi saya itu landmark, itu proyek dunia yang dilihat seluruh dunia. Kita bangga sekali lah.
kerjasama internasional yang sangat erat. Kalau saya ke Aceh itu jalannya kayak di Jerman dan sebagainya. Pokoknya bagus sekali. Tidak ada bau-bau korupsi. Tapi jauh sebelum itu ada dosen teknik industri, kemudian peneliti, doktor, kemudian bekerja di pemerintahan, di Seknet, dan kemudian jadi montir perusahaan, PTBA, Timah ya, terus Dirjen Pertambangan Umum, terus malah sempat mampir di BKPM, jadi Menteri Pertambangan. Kadang-kadang orang yang loncat-loncat itu, pindah-pindah itu dianggap adalah orang yang terampil politik, tapi saya tahu Pak Kuntoro bukan orang model gitu, Anda adalah orang teknokrat. Tapi kok bisa di dalam berbagai bidang, topiknya lain, orangnya beda-beda, Anda kan bisa selamat gitu. Berhasil atau selamat saya nggak tahu. Dua-duanya sih. Tapi yang penting persoalan selalu datang untuk dipecahkan gitu ya. Every problem has a solution. Jadi itu semboyan saya tuh. Dari seluruh siksa karir tadi itu isinya persoalan terus. Tambang batubara waktu itu persoalan, Timah persoalan, selalu persoalan, PLN persoalan. Oh iya, PLN saya lupa sebut itu. Ya. Lalu Aceh persoalan. Jadi saya kira yang paling penting itu kita mesti meningkatkan kemampuan kita untuk memecahkan persoalan lah. Dan biasanya seperti itu tuh langsung saja kita mesti bisa fokus langsung ke persoalan, lalu nggak usah mikir macam-macam bagaimana memecahkan persoalan itu. Beberapa minggu yang lalu saya kebetulan ke Padang, itu ada rencana Universitas Andalas mengundang Anda bicara mengenai itu ya, mengenai solusi-solusi. Bagaimana cara memecahkan persoalan? Dunia ini begitu complicated, nggak usah berpretensi. Ya bagaimana? I ask you, saya tanya sekarang. Bagaimana memecahkan persoalan? Padahal persoalan complicated, masa mau dianggap sederhana? Yang penting kita punya kemampuan memetakan persoalan. Memetakan persoalan, modeling ya. Yang kedua, kita tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Setelah kita tahu mana yang bisa kita pecahkan yang bisa kita kontrol dulu lah. Lalu kita lihat efeknya pada yang tidak bisa kita kontrol. Sistematik semacam itu saya kira yang penting. Lalu kita tahu bahwa persoalan lingkungan persoalan ini complicated sekali, ada politiknya, ada masalah suku. Bagaimana untuk tidak tenggelam di dalam detail, Pak Kuntoro? Kalau untuk apa berdarah dingin tidak? saya kira nggak ada urusan dengan darah dingin atau darah tidak dingin gitu ya. Kurang passion gitu. Tapi passionnya dikemanain gitu. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa kita mempunyai keinginan mempunyai masalah untuk sesuatu. Sesuatu itu apa biasanya? Di Aceh membuat orang bahagia setelah mereka kesusahan, gitu kan? Di Timah membuat perusahaan bangkrut bisa menjadi kebanggaan. Selalu ada yang seperti itu. Ini yang paling penting. Jadi ada manfaat, ada guna, dan kita merasa bahwa hidup kita tuh gak sia-sia, itu yang paling penting. Jadi kalau badan red ada, apa itu adalah jalur karir Anda selanjutnya? Kalau lihat ke belakang, apa itu karir saya? Saya kok nggak ngerasa seperti itu. Tahun 2009 Anda sempat disebut oleh koran-koran dalam negeri luar negeri sebagai calon wakil presiden. Kalau ngomong calon sih banyak, dulu juga calon-calon gitu ya. Cuman saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah karir. Oke. Ini adalah tantangan yang tiba-tiba datang dan kita diminta memecahkan. Oh, jadi Pak Kuntoro tidak melihat pekerjaan-pekerjaan sekarang ini sebagai jalur karir ya? Enggak, ini bukan karir. Oh, respons aja gitu ya. Jadi ada bola persoalan datang ke tempat Anda. Kalau Anda merasa terpanggil untuk memecahkan, pecahkan soal itu dengan sebaik-baiknya. Itu aja, Pak. Saya kira Presiden juga membentuk lembaga OKP 4 ini khusus buat Kuntoro ya? Enggak lah, saya kira enggak seperti itulah. Sebelumnya nggak ada dan sesudahnya nggak ada kali. Ya, bahwa lembaga ini sebelumnya tidak ada, walaupun ada embrio yang pakai reformasi. Tapi saya kira ini adalah sesuatu yang menjadi persoalan kita, karena get things done itu penting sekali buat negeri kita. Kita terlalu banyak seminar.
get things done gitu ya. Ya, terima kasih. I wish it were that easy ya. Ngomongnya gampang, get things done. Maunya sih ini mudah untuk semua. Masalah di hutan itu, masalah masyarakat adat, masalah konflik, sangat ada. Seperti Anda bisa lihat dalam video berikut ini, tetap ada. Tapi kalau kita belajar dari Pak Kuntoro, persoalan itu ada di situ untuk kita pecahkan. Terima kasih Pak Kuntoro. Kembali. Dan terima kasih saudara-saudara setanah air. Kita secara jelas semua dunia melaporkan bahwa memang perubahan iklim itu sudah dirasakan. Kejadian-kejadian iklim sudah dirasakan. Kenapa? Kalau keragamannya itu semakin besar, artinya kejadian-kejadian iklim ekstrim akan semakin sering terjadi dibanding masa-masa lalu. Ya badai atau kemaraunya sangat panjang, kalau musim hujan, hujannya sangat tinggi sekali. Jadi kita tuh kan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah memang dengan membuka gambut itu menguntungkan? Kalau kita lihat, kalau dari sisi emisi, jadi 50% emisi kita itu berasal dari lahan gambut. Tetapi kontribusi ekonomi dari pembukaan lahan gambut terhadap ekonomi Indonesia itu nggak sampai 1%. Kan tidak sebanding gitu, ya kan? Nah, jadi artinya memang kalau menurut saya, kalau kita melihat ini sebenarnya tidak menguntungkan. Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang, karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh Pak. Makanya warga ini melarat-larat hidup.